Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abisar di sini yang akan berbagi ilmu otodidak dan file-file gratis ya, yang insya Allah tentu bermanfaat. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berkelimpahan rezeki ya. Amin. Di kesempatan yang sangat baik ini saya akan mereview sekaligus berbagi tutorial penggunaan dari aplikasi SPP dan buku tabungan. Ini di versi 2 ya, karena sebelumnya pernah share aplikasi SPP dan buku tabungan yakni di versi 1. Nah, di versi ini tentu telah banyak diperbaiki baik fitur maupun penambahan fitur ya, yang tentu tambah jos. Jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notif video terbaru berupa aplikasi baru atau aplikasi upgrade yang insya Allah bermanfaat. Dan jika ingin bertanya, memberikan kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, untuk mendapatkan aplikasi SPP dan buku tabungan, silahkan teman-teman cek link yang ada di deskripsi box. Setelah teman-teman berhasil mendownloadnya, teman-teman akan diperlihatkan tampilan icon seperti ini. Ini tampilan dari Winrar ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan aplikasi kompres yang lain, misalkan menggunakan Pinzip, itu tentu berbeda. Selanjutnya, silahkan teman-teman mengekstraknya dengan klik 2 kali. Di dalamnya terdapat 2 file, yaitu akses login dan aplikasi itu sendiri. Selanjutnya silahkan teman-teman klik ekstrak to. Di sini saya sarankan untuk teman-teman untuk meletakkan di partisi yang sekiranya itu bukan tempat penyimpanan sistem. Misalkan di sini sistem saya ada di C. Nah, saya akan meletakkan di partisi D. Selanjutnya silahkan dibuat new folder seperti ini, yang nantinya akan otomatis membuat nama folder tersendiri. Kemudian kita pergi ke partisi D, di mana tempat kita menyimpan dari aplikasi tadi. Selanjutnya kita membuat shortcut, yaitu menampilkan aplikasi ini di desktop, yaitu klik kanan lalu send to dan pilih desktop. Kita lihat ke desktop, ini ya tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita buka aplikasi ini dengan klik 2 kali. Sampai di sini teman-teman sudah berhasil menginstal aplikasi SPP dan buku tabungan versi 2 ya. Yang penting di laptop atau di komputer teman-teman itu sudah terinstall. Saya sarankan Microsoft Office 2010 atau 2013. Di akses login ini, di sini terdapat 3 hak akses, yaitu admin super, admin, dan user. Admin super itu nantinya akan bisa mengakses seluruh dari menu-menu yang ada di aplikasi SPP dan buku tabungan. Sedangkan untuk admin itu ada bagian menu yang tidak bisa diakses termasuk dengan user. Tapi user itu tidak sebanyak admin untuk pengaksesan menu-menunya. Seperti itu. Di sini kita juga fasilitasi yaitu lupa password, karena ada kemungkinan kita akan lupa password yang sebelumnya sudah kita buat. Caranya klik lupa password. Di sini silahkan teman-teman lihat nama aksesnya itu siapa. Misalkan di sini admin. Kemudian teman-teman harus mengingat email atau yang lainnya, yang intinya di sini teman-teman bisa praktis untuk mengingatnya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan di sini tidak diberikan kunci, bisa masukkan, nantinya siapa saja bisa merubah dari passwordnya ya. Jadi di sini emailnya saya buat admin, misalkan saya buat admin 2, kemudian gmail, kemudian .com. Dan saya coba masukkan password 12. Di sini teman-teman bisa melihatnya, email yang dimasukkan tidak sama. Silakan ulangi atau hubungi admin super. Nah itu ya. Jadi akan diinformasikan karena email yang saya masukkan itu salah. Kita masukkan email yang benar. Ini sebagai keamanan. Kemudian saya masukkan admin. Kita lihat. Ya, selamat berhasil merubah password. Jadi password kita sudah berhasil kita rubah. Langsung kita masuk sebagai Abisar. Kemudian kita lihat seperti yang sudah di awal tadi dibuka, yaitu untuk petugas itu Abisar, kemudian password dan hak aksesnya itu admin dan administrator, seperti itu. Dan silakan nantinya teman-teman bisa ikuti di sini untuk loginnya. Di sini passwordnya admin, dan kita juga bisa memastikan apakah password yang sudah kita masukkan sudah benar atau belum dengan menampilkan sandi seperti ini. Kemudian kita pilih hak akses itu sebagai admin super. Di sini teman-teman sudah berhasil masuk di halaman menu admin super. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, selamat datang Abisar di halaman menu super. Yang artinya seluruh login itu teman-teman bisa mengaksesnya. Kita akan membuka satu persatu dari menu-menu yang ada di halaman menu administrator.
kita akan ke menu ribbon. Di sini teman-teman bisa lihat ada kunci. Silahkan teman-teman klik di bagian kunci tersebut. Jadi tidak sembarang orang untuk bisa masuk ke aplikasi ini. Dan kemudian di sini itu ada aktivasi. Kalau teman-teman mempunyai rezeki lebih, silakan mensupport kami dengan berdonasi seperti yang tercantum di sini. Dan di sini ada tanya aktivasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan aktivasi. Ini pertanyaan-pertanyaan umum dan jawaban-jawaban umum. Silakan teman-teman bisa baca di sini. Berikutnya, sebelum teman-teman menggunakan aplikasi ini lebih jauh, silakan teman-teman harus mengatur terlebih dahulu. Yang pertama, silakan teman-teman atur aplikasinya, yaitu pengaturan aplikasi. Silakan nama instansi dirubah, alamat dan segala macamnya yang ada di sini teman-teman bisa rubah. Dan teman-teman bisa mengganti logonya. Misalkan di sini saya menggunakan logo ini, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, misalkan di sini teman-teman merubahnya menjadi 200 seperti ini, dan kita preview bagaimana hasilnya logonya. Dia akan menjadi dipeng seperti ini. Kita close, kita ganti menjadi 50. Kita preview, ini tampil akan berubah tampil menjadi seperti ini. Kita untuk melepaskannya, misalkan kita ganti menjadi 60, akan seperti ini. Jadi ini kita anggap sudah pas. Kalau ingin menghilangkan logo, silakan teman-teman klik reset logo ini. Dan di bagian menu admin ini kita bisa merubah akses loginnya ya. Jadi kita bisa merubahnya di sini. Nah, ini hanya bisa diakses oleh admin super atau administrator. Selanjutnya, silakan teman-teman pilih ukuran dan jenis printer. Kita bisa memilih yaitu ukuran kwitansi dan ukuran printer thermal ya, thermal 88. Silakan teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian pilih jenis printer. Ini printer yang sudah terinstall di laptop atau di PC teman-teman. Silakan teman-teman bisa memilihnya. Kalau sudah, silakan teman-teman bisa cancel langsung atau menyimpannya. Berikutnya yang harus teman-teman atur yaitu atur bahasa. Silakan klik atur bahasa, kemudian ikuti pengaturan seperti di bawah ini. Di sini seperti petunjuk tadi, format ke bahasa Indonesia. Kemudian kita pergi ke FX setting, ke tab currency, dan di note of digital after decimal ini silahkan teman-teman nolkan. Kemudian ada digit yang error, silahkan teman-teman pilih no of digit after decimal. Di sini silahkan dinolkan. Kemudian kita oke dan kita oke. Selanjutnya kita akan ke transaksi uang SPP dan pembayaran lain. Namun sebelum kita masuk, kita ke tambah data siswa. Di sini teman-teman bisa lihat input data nama siswa. Ini kurang lebih sama seperti di versi sebelumnya, yaitu versi 1. Cuman di sini ada penambahan foto. Jadi langsung saja kita coba. Misalkan di sini 002, kita coba listnya ini sama dengan data yang sudah masuk sebelumnya. 002, kemudian namanya Habib Hanif. Di sini kelas teman-teman dapat perhatikan ada beberapa kelas yang sudah terinput di sini yang bisa kita pilih. Namun jika teman-teman ingin menambahkan atau menghilangkan kelas yang sudah ada di sini, silakan teman-teman klik tanda plus ini. Di bagian ini silakan teman-teman bisa menghapus, merubah atau menambahkan dari data kelas yang ada. Di bagian ini juga sudah difasilitasi untuk pembiayaan setiap semesternya ya. Jadi biaya semester ganjil itu bisa disesuaikan. Selanjutnya silahkan klik 2 kali untuk langsung menginputkan di bagian kelas ini. Misalkan saya akan memilih kelas 7C, langsung akan masuk di sini. Kemudian di bagian keterangan ada beberapa opsi yang bisa teman-teman pilih. Atau kalau misalkan teman-teman di bagian pilihan ini tidak tersedia, teman-teman bisa memasukkan secara manual ya, misalkan apa seperti itu. Yang terakhir, silakan cari foto jika teman-teman ingin menambahkan foto. Misalkan di sini saya akan menambahkan foto Habib Hanif ya. Akan seperti ini. Kalau sudah, silahkan tekan tombol tambah. Ya, karena tadi NIS 002 itu sama dengan NIS yang sudah dimasukkan sebelumnya, maka ini akan dikonfirmasi bahwa NIS 002 sudah digunakan. Maka di sini kita akan menggantinya menjadi 003, yang intinya antara NIS sebelumnya dengan NIS yang kita masukkan itu berbeda. Kita tambahkan ya, data berhasil input. Jika teman-teman ingin menghilangkan foto, silahkan di reset saja, nantinya foto akan hilang. Di sini ini sudah berbeda juga. Kalau di versi sebelumnya itu hanya tampil form
mencari nama saja, tetapi di versi ini itu pencari data kita bisa menggunakan beberapa kategori di sini. Kategori NIS, kategori nama siswa dan kelas. Jadi kalau misalkan di sini kita memilih kelas 7/C. Nantinya kalau misalkan datanya sudah banyak seperti itu, kelas 7C akan tampil seluruhnya. Berikutnya yang berbeda dari versi sebelumnya yakni export data. Export data ini kalau di versi sebelumnya akan tersimpan di mana teman-teman meletakkan aplikasi SPP dan buku tabungan. Untuk di versi ini kita diminta untuk meletakkan di mana hasil eksportan itu mau disimpan. Misalkan saya ingin menyimpannya di desktop dengan nama data siswa 2022 dan langsung saja kita save. Nah, ini ada informasi sukses ekspor data selesai dan tersimpan di ini ya, di desktop dengan nama data siswa 2022. Selanjutnya kita akan mencoba hapus semua. Di bagian ini ada informasi semua data dalam database akan dihapus. Anda yakin? Kita yakin. Dengan menekan yes, maka seluruh data yang ada di database data siswa itu akan hilang semua. Kemudian kita akan mencoba import data yang sudah kita lakukan tadi dengan nama data siswa 2022. Kemudian selanjutnya kita klik open. Ini proses dan ya, ini kita berhasil melakukan import data. Di input data ini sudah difasilitasi untuk cetak. Kita pilih cetak, kita bisa mencetak database seluruh siswa atau kita akan memilih database per kelas. Jadi seluruh kelas yang ada di kelas 7C itu akan tercetak seluruhnya. Kalau ingin mencetak seluruh siswa dari 7A sampai 7C dan seluruhnya, itu silakan teman-teman pilih print database seluruh siswa. Untuk tombol rubah dan hapus dan juga batal, saya rasa teman-teman sudah bisa memahaminya ya. Kita berlanjut ke transaksi pembayaran. Di transaksi pembayaran ini ada 3 menu, yaitu menu transaksi SPP, transaksi lainnya, dan laporan. Nah, untuk transaksi SPP ini tampilannya seperti ini, teman-teman bisa lihat kurang lebih hampir sama ya seperti di tambah data siswa tadi. Untuk memulai transaksi SPP, silakan teman-teman bisa menggunakan NIS di sini, langsung diinputkan. Misalkan kita tadi 3 ya, 3 itu Habib Hanif, itu akan tampil seperti ini. Jadi di sini akan tampil kelas dan namanya. Namun jika teman-teman itu sudah mempunyai data yang banyak dan teman-teman bisa mencarinya berdasarkan kategori NIS, kategori nama, dan kelas. Kita pilih dengan cara klik 2 kali, nantinya langsung akan tampil seperti ini. Berikutnya kita akan melakukan pembayaran di semester ganjil. Silakan pilih semester ganjil. Di sini bulannya kita pilih bulan Juni 2021. Jika teman-teman ingin merubahnya, teman-teman silahkan klik tombol warna kuning tersebut, warna kuning ini. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini ada bulan. Silahkan teman-teman rubah ya. Di sini cuma difasilitasi tombol rubah dan hapus. Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Bulan ini langsung otomatis muncul jumlah pembayaran SPP dan kurangnya itu akan tampil juga. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik tambah data berhasil diinput. Nah, di bagian ini karena sebelumnya kita sudah menyeting printer kita tinggal tekan yes untuk melanjutkan cetak nota atau struknya ya. Nah, inilah kira-kira nantinya struk atau nota yang akan tercetak. Berikutnya, kalau kita ingin melakukan pelunasan, tinggal teman-teman masukkan saja pelunasannya, langsung otomatis akan tampil seperti ini. Jumlah pembayarannya itu 20.000 karena kurangnya itu 20.000. Tinggal kita klik data yang sudah kita masukkan tadi akan terinput. Nah, ini jadi Habib Hanif di bulan Juni 2021 itu lunas. Bila teman-teman memaksakan untuk menginputkan kembali, ini pembayaran SPP Habib Hanif di semester ganjil bulan Juni 2021 sudah lunas. Nah, akan tampil seperti itu. Berikutnya ketika kita mencari misalkan NIS 001 itu dengan nama Abiser, di bagian
view datanya itu tidak tampil. Tapi ketika kita mencari 003 dengan nama Habib Hanif, itu seluruh datanya akan terlihat di bagian view-nya ini. Jadi ini mempermudah buat teman-teman sekalian yang menggunakan aplikasi ini untuk melihat data-data yang sudah kita masukkan atau belum. Di bagian hapus semua, info data dan ekspor dan cetak ulang itu sama seperti di bagian tambah data siswa yang tadi. Berikutnya kita lanjut ke transaksi lain, seperti requestan dari teman-teman sekalian yang meminta untuk dibuatkan transaksi lain. Di transaksi lain ini ada pembayaran, yaitu pembayaran bangun toilet, membuat taman, uang pendaftaran dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, kita sama seperti di pembayaran SPP 003. Nah, kita misalkan di sini uang pendaftaran sama, bisa kita menyicilnya, atau kalau pembayarannya itu lunas, itu tinggal klik tambah saja seperti ini. Jadi nantinya untuk yang lain sama seperti transaksi di SPP. Kita lanjut ke laporan. Di laporan ini kita bisa memilih beberapa opsi, yaitu laporan SPP per siswa, laporan SPP per kelas, laporan pembayaran lain per siswa, dan laporan pembayaran lain per kelas. Jadi kita misalkan laporan pembayaran SPP per siswa, kita 003, atau kita bisa menggunakan fasilitas cari. Tinggal klik saja, tinggal kita cetak, kita lanjut. Tampilannya akan seperti ini. Di bagian kurang itu akan tampil seperti itu. Next, kita ke transaksi uang tabungan. Di sini sudah dilengkapi ya transaksi uang tabungan. Nah, kita akan klik setor dan tarik tabungan. Kita klik 003 Habib Hanif, kemudian ini saldo kosong, kita masukkan setoran tabungan, misalkan di sini 100.000 tabungannya, kemudian kita tambahkan, kita klik nota. Kita dapat lihat di sini untuk kopnya itu sama seperti di transaksi tadi. Kemudian jadi transaksi setor tabungan jumlahnya 100.000, jumlah saldonya itu 100.000 karena ini transaksi awal ya. Misalkan ke transaksi tariknya itu 50.000. Kita klik, kita lihat di sini jumlah tarik tabungan jumlahnya 50.000, kemudian sisa saldo itu menjadi 50.000. Untuk yang lain juga sama seperti di sebelumnya di transaksi pembayaran SPP dan pembayaran lainnya. Di bagian lab transaksi tabungan ini kita bisa membeli beberapa opsi, yaitu berdasarkan di siswa. Kita gunakan Habib ini, kita lihat total setoran 100.000, kemudian total tarik itu 50.000, total saldo tinggal 50.000. Kemudian tinggal kita pilih cetak atau export. Dan yang terakhir kita ada dua catatan. Jadi di sini kita bisa melakukan catatan, misalkan di sini uang berada di bank 100 juta misalkan. Jadi bisa kita lakukan. Jadi tinggal kita menginputkan saja. Mungkin cukup ini, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel yang apa adanya ini dengan memberikan kritik dan sarannya. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notif video terbaru yang insya Allah bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.